Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 Inklusif Mutualisme akan membawakan berita tentang penyegelan masjid milik Ahmadiyah tahun 2024 di daerah Garut. Penyegelan Masjid Ahmadiyah di Garut tahun 2024. Pada tanggal 2 Juli 2024, aparat dan tokoh masyarakat di kampung Desa Nyalindung, Garut, menyegel masjid milik Jemaat Ahmadiyah atau bisa disebut dengan JAI. Pemerintah dengan ini beralasan karena masalah administrasi dan penolakan warga, tapi banyak yang menilai tindakan ini membatasi kebebasan beribadah. Peristiwa ini mendapat kecaman dari lembaga HAM dan masyarakat sipil karena dianggap melanggar Undang-Undang tahun 1945 pasal 28 dan 29 ayat 2. Sebelum penyegelan, Jemaat Ahmadiyah sudah mendapat tekanan sosial dan intimidasi walau tidak ada korban jiwa. Penyegelan ini menimbulkan rasa takut dan membuat mereka merasa terpinggirkan. Konflik Ahmadiyah di Garut itu nggak muncul secara tiba-tiba, tetapi memiliki 4 faktor, yaitu keberagamaan, sosial, politik, dan penegakan hukum. Jadi konflik Ahmadiyah di Garut bukan cuma soal perbedaan agama, tapi gabungan dari masalah politik, sosial, dan lemahnya hukum. Kalau kita mau damai, semua pihak harus belajar menghargai perbedaan dan menegakkan keadilan. Dari konflik ini menimbulkan ada 5 dampak. Yang pertama itu ada dampak sosial. Nah, di dampak sosial ini terjadinya polarisasi sosial antara kelompok mayoritas dengan minoritas. Lalu ada komunitas Ahmadiyah mengalami pengucilan sosial. Nah, lalu ada dampak psikologis. Nah, di sini timbul perasaan takut, cemas, dan tidak aman bagi pemuda Ahmadiyah. Lalu ada dampak hukum dan politik, yaitu menunjukkan lemahnya penegakan prinsip negara hukum dan penyegelan tanpa dasar hukum yang jelas. Yang terakhir ada dampak terhadap citra bangsa, yaitu citra Indonesia menurun di mata internasional, dikecam oleh HRW. Lalu ada reputasi Indonesia sebagai negara toleran dan demokratis tercoreng. Adapun upaya dalam rekonsiliasi atau penyelesaian konflik, yang pertama itu adalah dialog dan mediasi. Jadi pemerintah daerah perlu memfasilitasi dialog terbuka antara kelompok mayoritas dan komunitas Ahmadiyah untuk membangun saling pengertian dan menghapus stereotip negatif. Lalu kegiatan sosial juga bersama lintas agama dapat mempererat penegakan dan menumbuhkan toleransi. Lalu kedua itu adalah penegakan hukum yang adil. Aparat harus menegakkan hukum tanpa diskriminasi dan melindungi hak setiap warga negara. Jadi pelaku intoleransi akan diberikan jerat dan menegaskan bahwa negara berpihak pada keadilan. Lalu yang ketiga adalah pendidikan multikultural. Jadi sekolah dan lembaga pendidikan perlu menanamkan nilai toleransi dan menghargai perbedaan melalui pendidikan, karakter, dan juga kegiatan sosial. Lalu yang keempat adalah perbaikan regulasi. Jadi aturan yang bersifat diskriminatif seperti SKD 3 Menteri tentang Ahmadiyah perlu direvisi agar selama dengan prinsip konstitusi dan hak manusia. Lalu yang kelima adalah peran media dan juga lembaga HAM. Media diharapkan menjalankan jurnalisme damai dan tidak memperkeruh situasi. Sementara lembaga HAM terus melakukan pengawasan dan advokasi terhadap korban diskriminasi. Tanggapan dan refleksi kasus penyegelan Masjid Muhammadiyah di Garut menunjukkan bahwa nilai toleransi dan kebesaran beragama di Indonesia masih lemah dalam praktiknya. Meskipun konstitusi menjamin kebebasan beribadah, masih ada kelompok yang mengalami diskriminasi karena perbedaan keyakinan. Karena negara seharusnya hadir sebagai pelindung semua warga, bukan tunduk pada tekanan mayoritas. Pemerintah dan aparat wajib menegakkan hukum secara adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran dan empati terhadap perbedaan melalui dialog dan pendidikan. Lembaga pendidikan serta menilai memiliki peran penting dalam menanamkan nilai toleransi dan penyebaran pesan damai. Sebagai generasi muda, kita harus menjadi agen perubahan dan menolak intoleransi, menghargai keberagaman dan meneladani semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dengan sikap terbuka dan saling menghormati, Indonesia dapat menjadi bangsa yang damai dan inklusivitas bagi semua bangsa dan warga negaranya.